Polda Jawa Timur telah menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terkait ambruknya pondok pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo. Ya, dalam insiden ini Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi dan juga pemirsa ini mengamankan sejumlah barang bukti. Hampir sekitar 2 jam, tim Ditreskrimsus dan Inafis Polda Jawa Timur memeriksa sejumlah area di sekitar pondok pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Selain aparat kepolisian, petugas Puskesmas Buduran, Sidoarjo juga terlihat berada di TKP. Sejumlah barang bukti dikumpulkan, mulai dari besi beton yang didapat di lokasi kejadian, kayu, bambu, dan bongkahan tanah dan tembok, untuk kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Tidak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, garis polisi juga terpasang di sekitar area pondok pesantren dan melarang siapapun masuk ke lokasi, termasuk pengurus santri yang hingga saat ini masih berada di sekitar pondok. Pengurus pondok pesantren menyatakan mendukung proses hukum yang dilakukan polisi. Namun hingga saat ini belum ada satupun pengasuh atau pengurus pondok pesantren yang diperiksa polisi, termasuk santri. Bagaimana untuk pemeriksaan polisi mungkin saya tidak berhak untuk komentar, jadi kita tunggu aja perkembangannya bagaimana. Tapi sudah dipanggil ya dari pihak Ponpes? Sepengetahuan saya belum ada. Jadi hari ini yang dilakukan polisi sendiri apa di Pondok Niai? Kemarin bisa mengambil beberapa sampel bangunan dan seterusnya. Untuk hari ini tadi? Hari ini tadi ada pemasangan polis lain. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, pihak pondok mendukung atau bagaimana, Niai? Pemeriksaan apa? Terkait pemeriksaan polisi. Sudah barang tentu karena ini adalah prosedur yang umum, maka kita fasilitasi, tetap kita beri kesempatan untuk memasang polis lain. Untuk tidak lanjutnya, ya kita tunggu perkembangan yang ada. Informasinya? Ya, tapi hingga saat ini belum ada pihak pondok yang diperiksa polisi, ya? Sepengetahuan saya belum. Belum ada satupun ya, termasuk santri? Sepengetahuan saya belum. Sementara itu, Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi. Polisi juga telah meningkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Hasil kelanjutan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kemarin untuk penanganan proses hukum dari robohnya pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, kami dari Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, oleh karena itu maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Seiring mulai dilakukannya pemeriksaan, pondok pesantren Al-Khozini dinyatakan steril dari berbagai aktivitas hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Ya, lantas pemirsa, bagaimana kelanjutan proses identifikasi korban ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur? Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan Yasin Idris dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Yasin, bagaimana informasi yang Anda dapatkan dari sana? Silakan.
Ya, tadi saya tidak mendengar pertanyaan Anda, Rehana, namun yang dapat saya sampaikan dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur, sampai dengan saat ini masih ada 17 kantong jenazah, di mana 5 diantaranya merupakan body part yang belum teridentifikasi. Tentunya kami pantau terus selama 24 jam, tim DVI masih terus berupaya untuk melakukan pencocokan data, baik itu dengan postmortem, antemortem yang terus dilakukan. Bahkan saat ini juga masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan pencocokan dari sampel yang sudah dikirimkan, baik itu dari korban maupun dari orang tua wali santri yang sekitar sepekan lalu sudah dikirimkan ke Jakarta. Nah, tentunya harapan dari 17 kantong jenazah ini sore nanti sekitar pukul 3 yang biasanya sudah dijadwalkan untuk proses rekonsiliasi ini membuahkan hasil, sehingga sekitar 13 sampai dengan 15 kepala keluarga yang masih menunggu di Rumah Sakit Bayangkara ini bisa mendapatkan hasil begitu, dan mereka juga harapan besarnya dapat terjawab dengan menunggu hasil dari mereka. Kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa wali santri yang masih tinggal di sini. Salah satunya adalah Pak Faisal, yang mana anaknya juga masih belum ditemukan sampai dengan saat ini, yang bernama Al-Ghifari. Dan tadi sempat juga sebelumnya di hari-hari sekitar hari keempat saya juga berbincang dengan dia, di mana kalau cerita sedikit, Al-Ghifari ini adalah anak yang termasuk cerdas begitu. Dia pada tanggal 4 dijadwalkan mengikuti kompetisi kitab kuning, namun dikarenakan kejadian tersebut yang harusnya Pak Faisal datang untuk mendukung anaknya di kompetisi, tapi tanggal 4 justru Pak Faisal ini datang untuk mencari anaknya yang sampai dengan detik ini belum ditemukan dan juga belum teridentifikasi. Nah, adapun kesulitan yang memang sudah dialami oleh tim forensik ini diantara lain karena tidak bisa lagi untuk mendeteksi jasad yang memang secara alamiah sudah mengalami semacam pengusakan begitu ya pada jasad ini, sehingga sulit untuk dilakukan. Makanya saat ini selain mengandalkan dari tes DNA ini, yang terus dilakukan adalah menunggu pencocokan yang semaksimal mungkin. Dari sekitar total 57 tes DNA dari wali santri, ini nanti akan dicocokkan dengan semua sampel-sampel yang sudah diambil dari 50 dari total 17 kantong jenazah itu, kemudian dicocokkan. Nah, harapannya akan segera bertemu. Dan baru saja tadi kami memantau ada Kak Situ juga yang datang ke lokasi ini, mengingat di sini masih banyak wali santri, tentunya untuk dapat mendengarkan curahan hati mereka. Di sisi lain diharapkan Kak Situ juga bisa memberikan semacam seperti healing begitu ya, ataupun semacam psikososial bagi baik itu wali santri maupun keluarga mereka. Sementara itu